Kamu pasti sering mendengar istilah hilirisasi, bukan? Lalu apa sih yang dimaksud istilah hilirisasi? Yuk, mari kita bahas di sini. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Contohnya, biji nikel diolah menjadi baterai kendaraan listrik, atau kelapa sawit diubah menjadi minyak goreng dan biodiesel. Tujuannya tentu untuk meningkatkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah strategi yang bertujuan untuk mengembangkan rantai nilai dalam proses produksi, terutama dengan menambah proses pengolahan lebih lanjut pada bahan mentah sebelum dijual atau diekspor. Dalam konteks ekonomi, hilirisasi memiliki beberapa dimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses hilirisasi: 1. Eksplorasi bahan mentah, mengambil sumber daya alam dari alam, seperti biji nikel, batu bara, atau hasil pertanian seperti kelapa sawit, kopi, atau kakao. 2. Pengolahan awal, dilakukan di tingkat pertama, seperti pemurnian biji nikel, menjadi ferronikel atau pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah, CPO. 3. Pengolahan lanjutan, proses ini mengubah bahan setengah jadi menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Contohnya, ferronikel menjadi stainless steel, minyak kelapa sawit menjadi margarin, sabun, atau biodiesel, kakao menjadi coklat kemasan. 4. Pemasaran produk jadi. Produk jadi dipasarkan baik di pasar domestik maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Manfaat hilirisasi: 1. Meningkatkan nilai tambah, produk yang diolah memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Sebagai contoh, ekspor baterai EV lebih menguntungkan daripada hanya menjual biji nikel mentah. 2. Menciptakan lapangan kerja. Hilirisasi memerlukan tenaga kerja untuk berbagai proses, mulai dari operasional pabrik hingga distribusi produk jadi, sehingga membantu menekan angka pengangguran. 3. Mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. Negara dapat mengurangi risiko harga komoditas yang fluktuatif di pasar internasional dengan memfokuskan ekspor pada produk jadi atau setengah jadi. 4. Meningkatkan kemandirian industri. Hilirisasi mendorong pengembangan teknologi lokal dan investasi di sektor industri dalam negeri yang memperkuat basis ekonomi negara. Contoh hilirisasi di Indonesia: 1. Pertambangan. Nikel. Pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah dan mendorong pembangunan smelter untuk menghasilkan produk seperti ferronikel, stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik. Batu bara. Dilakukan gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether DME untuk menggantikan LPG. 2. Pertanian. Kelapa sawit mengolah crude palm oil CPO menjadi biodiesel, margarin, atau produk kosmetik. Kopi. Mengembangkan produk olahan seperti kopi instan, kopi kemasan siap minum, hingga produk kopi premium untuk ekspor. 3. Perikanan. Hilirisasi ikan dilakukan dengan mengolah hasil tangkapan menjadi produk seperti filet, sarden kaleng, atau abon ikan. Tantangan hilirisasi: infrastruktur, ketersediaan pabrik pengolahan listrik, dan transportasi menjadi kendala utama, terutama di wilayah yang kaya bahan mentah. 2. Investasi. Proses hilirisasi memerlukan modal besar untuk membangun industri pengolahan. 3. Teknologi. Kurangnya akses pada teknologi mutakhir sering menjadi hambatan dalam pengolahan produk berkualitas tinggi. 4. Sumber daya manusia, SDM. Kebutuhan tenaga kerja terampil seringkali belum terpenuhi, sehingga pelatihan dan pendidikan menjadi penting. 5. Regulasi dan kebijakan. Hilirisasi membutuhkan regulasi yang konsisten, seperti insentif bagi investor, perlindungan pasar domestik, dan pengendalian ekspor bahan mentah. Kesimpulan, hilirisasi adalah langkah strategis untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, kompetitif, dan mandiri. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal melalui pengolahan lebih lanjut, negara seperti Indonesia bisa memperkuat ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat.